Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutamimah al-Ajurumiyah karya Syamsuddin al-Hattab rahimahullah. Kemarin kita masih di bab isim isyarah ya. Nah, karena udah nanggung mau selesai isim isyarahnya, jadi kita lanjutkan dulu, baru setelah itu kita akan murojaah kembali bab isim isyarah secara ringkas. Sebelum kita mulai pelajaran, Ana ingat dulu pernah ada ikhwah yang bertanya perbedaan antara nunun niswa dan nunul inat. Jadi kita akan bahas sedikit saja. Sebagian orang itu membedakan antara nunun niswa dengan nunul inat atau nun jam'il inat. Kalau nunun niswa itu adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il. Contohnya misalkan katabna, hunna katabna. Nah, maka nunnya di sini adalah nun niswa fa'ilun nunun niswa dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'il fa'il. Sedangkan kalau nun jam'il inat itu adalah huruf termasuk huruf lawahik atau huruf atribut yang menempel pada dhamir setelah dhamir kaf khitab, kemudian haul ghaib dan juga ta fa'il. Contohnya misalkan antunna katabtunna. Maka katabtunna di sini fa'ilnya adalah tu, bukan tunna tapi tu. Ingat ketika pembahasan dhamir itu ada sebagian ulama itu membedakan ya antara merincil atau mendetailkan. Tidak menjadikan dhamir itu satu kesatuan tapi dirinci. Maka katabtunna dhamirnya adalah ta fa'il yaitu tu di sana. Wa ta'ul fa'il dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'il fa'il. Sedangkan nunnya di sana adalah nun jam'il inat. Itu huruf yang menandakan kalau ta fa'il mufrad mudzakkar sendiri ataupun bisa juga untuk musanna. Misalkan tuma disediakan untuk musanna mudzakkar. Bisa juga untuk antum, katabtum, maka dia bisa untuk jamak mudzakkar. Nah, maka nunnya itu adalah katabtunna, nunnya nun jam'il inat. Sebagai tanda kalau yang dimaksud dengan ta fa'il di sini adalah jamak perempuan. Namun, itu adalah perbedaan menurut sebagian orang. Namun sebagian ulama, diantaranya adalah Ibnu Malik di dalam bait Alfiyah beliau menyebut nunun niswa dengan nunul inat atau nun jam'il inat. Artinya tidak ada perbedaan ketika beliau menyebutkan atau membahas tentang fi'il-fi'il yang mabni, di mana beliau menyebutkan wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inatin kayaru naman futin. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabnikanlah. Kemudian wa'rabu mudhari'an in ariya, dan jadikanlah fi'il mudhari itu mu'rab in ariya jika dia terbebas in ariya minun taukidin mubasyirin wa min, jika dia terbebas dari nun taukid yang mubasyirah yang bersambung secara langsung, wa nuni inatin kayaru naman futin, atau juga jika fi'il mudhari ini bersambung dengan nun inat, contohnya adalah yaruna. Nah, maka di sini yaruna itu adalah fi'il mudhari mabniun 'ala sukuni litisalihi binunil inat. Maka Ibnu Malik intinya menyebut dhamir nun perempuan itu dengan nun inat. Dan hal ini diamini oleh Ibnu Aqil dalam syarah beliau untuk bait Alfiyah. Sehingga antara nun inat ataupun nun niswa itu tidak ada perbedaan. Nah, itu aja faedahnya. Yaudah, semoga bisa menjawab. Kalau antum mau pilih yang mana itu terserah hati antum saja. Silahkan minta fatwa ke hati antum. Kalau Anda ikut Malik sama Ibnu Aqil aja. Dan ini juga disebutkan nun inat sebagai isim. Itu isim dhamir yang menempel pada fi'il. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan isim isyarah. Masih pada pasal tentang dukhuluha at-tanbih wa
kafil khitab wa lamil bu'di ala asma'il isyarah. Betul kan ya sampai situ ya? Jadi isim isyarah itu boleh dimasuki hak tanbih, yaitu huruf H untuk menarik perhatian atau meminta perhatian lawan yang atau lawan bicara kita. Kemudian kaful khitab yaitu menunjukkan huruf yang yaitu menunjukkan objek bicara lawan bicara kita itu siapa. Jadi dia disesuaikan dengan lawan bicara kita. Kalau dia mufrad mudzakkar maka pakai kafnya kaf mufrad mudzakkar. Contohnya kalau misalkan jamak mudzakkar maka pakainya kum dan seterusnya. Dan juga lamul bu'di dan juga lam al-bu', huruf lam yang dia menempel pada isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah untuk kata tunjuk yang jauh. Nah, jadi isim isyarah yaitu za, zi, zani, tani, sama ulai itu semua untuk isim isyarah lil qarib. Nah, kalau kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh, maka tambahkanlah kaf di depannya. Di belakangnya. Contohnya dari za untuk mufrad mudzakkar, maka kita tambahkan ka untuk kata tunjuk jauh menjadi zaka. Nah, boleh pula kita menambahkan huruf lam sebelum kaf tersebut, yaitu zalika. Contohnya seperti itu. Contohnya di kita misalkan zalika, zaliki, zalikuma, dan seterusnya. Nah, maka di sini penulis yaitu Al-Hattab rahimahullah menyebutkan bahwasanya isim isyarah itu ada dua tingkatan, untuk yang dekat dan untuk yang jauh. Sementara mazhab jumhur ulama itu membagi isim isyarah menjadi tiga. Pertama untuk dekat, kedua untuk yang sedang, antara dekat dan jauh jadinya sedang, kemudian yang ketiga itu baru yang jauh. Nah, bagaimana membedakan ketiga tingkatan ini? Kalau yang dekat itu dia tidak ada kaf dan tidak ada lamnya, sama seperti mazhab Al-Hattab, yaitu penulis Mutamimah. Kemudian kalau yang pertengahan, yang jaraknya sedang, maka dia kita tambahkan kaf saja di depan, di belakang. Kita tambahkan kaf saja. Nah, bagaimana yang jauh? Nah, kalau kita mau menunjuk sesuatu yang jauh, maka kita tambahkan lam sebelum kafnya. Maka za itu untuk dekat, mufrad mudzakkar. Zaka itu untuk yang sedang, mufrad mudzakkar. Zalika itu untuk yang jauh, mufrad mudzakkar, menurut mazhab jumhur ulama. Tapi kita yang gampang saja pilihnya, yaitu yang jauh dan dekat saja. Tidak mengikuti mazhab jumhur. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kita boleh menambahkan huruf lam al-bu'd, lam yang menunjukkan isim isyarah jauh ini secara mutlak? Maka jawabannya tidak. Ada keadaan atau kondisi di mana huruf lam al-bu'd ini tidak bisa kita tambahkan kepada isim isyarah yang jauh. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi di sini penulis menyebutkan suatu pasal, yaitu imtina'u dukhulil lamil bu'di fi talati masailah. Tidak bisanya atau tercegahnya lam bu'd itu masuk pada tiga kondisi, tiga permasalahan atau tiga kondisi. Nah, jadi ada tiga kondisi di mana kita tidak boleh menambahkan lam al-bu'd itu pada isim isyarah yang jauh. Kemudian penulis menyebutkan yang pertama adalah wala tadkhulul lamu fil mutsanna. Tidak, lam al-bu'd ini tidak bisa masuk kepada isim isyarah untuk mutsanna. At-tanika itu tidak bisa kita tambahkan lam al-bu'd. Lam al-bu'd. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan zani lika atau tani lika. Maka ini tidak boleh, karena lam ini tidak masuk kepada isim mustanna. Kita hanya boleh mengatakan zanika atau tanika. Nah, kemudian ini kondisi pertama. Jelas sampai sini? Sekarang kondisi yang kedua, di mana lam itu tidak boleh masuk, yaitu wala fil jam'i fil lugati man maddahu. Lam ini juga tidak bisa masuk kepada isim isyarah untuk jamak
pada logo yang menggunakan mad. Pada logo yang menggunakan mad, yaitu logonya siapa? Jadi logo mad adalah logo Hijaz. Logonya orang-orang Hijaziyin, itu Madinah, Makkah, dan selainnya. Nah, sedangkan logo selain mad yaitu qasr, itu logonya Bani Tamim. Nah, jadi lam ini tidak bisa masuk kepada isim isyarah untuk jamak pada logo Ahlul Hijaz, yaitu ulai, dengan menyebutkan hamzah di akhir. Ulai. Nah, maka ulai boleh kita tambahkan kaf, contohnya ulaika. Nah, ini kan sering kita dengar. Ulaika humul kafirun, misalkan seperti itu. Nah, ulai itu boleh ditambahkan kaf, tapi tidak boleh ditambahkan lam. Contohnya ulai lika, maka ini tidak bisa. Khusus untuk logo mad. Mafhumnya bagaimana? Mafhumnya atau kebalikannya, kita boleh menambahkan lam pada jamak untuk logo yang qasr, yaitu logonya Tamim, ula, tanpa hamzah di akhir. Maka kita boleh mengatakan ulaka, menambahkan kaf saja, atau ulalika. Jelas sampai sini? Nah, oleh karena itu penulis mengatakan setelahnya wa inna ma tadkhulu fihima fi halatil bu'di al-kafu. Nah, yang boleh masuk fihima pada dua kondisi yang sudah disebutkan, yaitu pada musanna dan jamak pada lugoh yang mad, lugohnya Ahlul Hijaz, fi halatil bu'di pada isim isyarah yang jauh adalah al-kafu. Maka al-kafu ini fa'il untuk tadkhulu. Agak jauh ya, nyarinya susah. Mengartikannya jadi bingung. Al-kafu itu fa'il untuk tadkhulu. Wa inna ma tadkhulu al-kafu. Gitu maksudnya. Wa inna ma tadkhulu al-kafu fihima fi halatil bu'di. Yang boleh masuk pada musanna dan jamak untuk lugoh mad adalah kaf saja. Jadi lamnya itu tidak boleh kita ikutkan, kita tambahkan. Nahwu contohnya adalah dhanikuma. Tidak boleh kita katakan dhani likuma. Atau kemudian tanikuma untuk musanna dan objeknya adalah musanna muannats, sedangkan orang yang diajak bicara adalah kuma, yaitu antum. Dua orang laki-laki. Kemudian ulaika. Nah, ulaika objek yang ditunjuk adalah jamak. Nah, ini adalah logo al-mad. Kita boleh tambahkan kaf terakhir itu kaf khitab, dan tidak boleh menambahkan lam. Ulaika. Ini yang sering kita dengar. Baik, ikhwah, sampai sini jelas? Maka tidak boleh kita katakan ulaika. Ini tidak boleh menurut penulis. Baik, tersisa satu keadaan di mana lam tidak boleh kita tambahkan. Wa kadzalika, tidak boleh pula la tadkhulu 'alal mufradi. Tidak boleh pula lam ini masuk kepada isim isyarah yang mufrad idza taqaddamathu ha tanbih. Jika kita telah menambahkan ha tanbih pada isim isyarah tersebut. Idza taqaddamathu ha tanbih, jika isim isyarah ini didahului oleh ha tanbih. Maka misalkan hadza, kan isim isyarahnya dza, kita tambahkan ha, hadza, maka kita tidak boleh menambahkan lam pada isim isyarah tersebut karena sudah ada haknya. Lantas bagaimana kalau kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh dengan isim mufrad dan ketambahan huruf ha tanbih? Maka penulis mencontohkan fayuqulu fihi halatal bu'di hadzaka. Fayuqulu, maka kita katakan untuk isim mufrad yang fi halatil bu'di, untuk kondisi yang jauh, untuk isim isyarah yang jauh adalah hadzaka tanpa lam al-bu'd. Hadzaka. Dza isim isyarahnya, ha harfu tanbih, kaf adalah kaf khitab. Jadi tidak boleh kita katakan hadzalika karena sudah ada ha di depannya.
Sampai sini paham? Ustaz tanya Ustaz. Itu yang tadi Ustaz, yang hadaka sama dengan yang Ustaz, yang di atas tadi. Talika. Yang hadaka. Hadaka dengan yang bab yang di atasnya tadi Ustaz. Talika. Ya. Yang ditambah dengan Ana kurang hataka dengan tali Ustaz. Maksudnya diganti. Oh. Maksudnya maknanya sama Ustaz. Oh iya ya. Hataka dengan talika. Ya, dengan hataka. Hadaka dengan hataka. Dengan talika. Kan bermakna jauh semua itu Ustaz. Talika itu disebutkan di mana ya, Syamsul? Ana agak lupa. Nah, maksudnya yang di atasnya lagi, yang tanikum kan itu untuk jauh semua itu, Ustaz. Oh ya, tanikum. Ya. Berarti tanika gitu. Ya, nah Ustaz. Dengan hataka. Oh iya ya, baru nangkap kapan. Ya, sama-sama jauh tetapi objek yang ditunjuk atau musyar ilaihnya itu berbeda. Kalau hataka, maka dia isim isyarahnya apa? Ta, iya kan? Sedangkan haknya hak tanbih, kafnya kaf khitab. Maka isim isyarahnya ta. Ta ini untuk mufrodah mu'annatha. Jadi objek yang kita tunjuk itu mu'annat dan jumlahnya tunggal atau mufrod. Sedangkan tanika, misalkan ya, tanika, maka isim isyarahnya adalah tani. Tani itu untuk objek apa? Musanna dan mu'annat. Ya kan, musanna dan mu'annat, sehingga sama-sama untuk jauh namun objek yang ditunjuk itu berbeda. Naam, wallahu a'lam. Itu Ustaz. Tadi kok bisa tanika jauh, pembuat jauhnya apa Ustaz? Huruf kaf. Jadi isim isyarah kalau tidak ada tambahan apa-apa kecuali hak tanbih, maka dia untuk dekat. Bagaimana cara kita menunjuk sesuatu yang jauh? Aslinya gini, aslinya itu isim isyarahnya misalkan za. Za ini bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Tapi kita perlu sesuatu yang membedakan apakah itu untuk dekat, apakah itu untuk jauh. Nah, kalau untuk dekat, maka kita tidak boleh menambahkan apa-apa. Artinya tidak ada tambahan huruf setelahnya, kecuali hak tanbih ya. Karena kan hak tanbih tujuannya untuk menarik perhatian lawan bicara saja. Nah, bagaimana kita jika ingin menunjuk sesuatu yang jauh dengan za ini? Caranya dengan menambahkan kaf khitab di belakang. Zaka. Jadi kita membedakan sesuatu yang dekat dengan yang jauh itu kita lihat apakah ada kaf khitabnya ataukah tidak. Za dekat. Hadzaka jaka. Nah, begitu Yasir. Dan ini berlaku untuk semua isim isyarah. Semuanya itu kita tambahkan kaf kalau kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh. Zaka, terusnya tilka, kemudian dhanika, tanika, ulaika, dan seterusnya. Nah, bisa dipahami Yasir? Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz, paham. Wa jazakallahu khairan. Nah, maka tadi yang terakhir kita sebutkan hadzaka. Nah, hadzaka kita tidak boleh menambahkan lam, ya kan, di depannya. Kenapa? Sebelum kaf. Kenapa? Karena dia sudah memakai hak tanbih. Mafhumnya, kalau kita tidak pakai hak tanbih, maka kita boleh menambahkan lam. Contohnya, zalika. Nah, zalika kan kita sering dengar, ya kan? Zalikal kitabu la raiba fi. Kenapa kita boleh tambahkan lam pada isim isyarah mufrad? Karena dia tidak pakai hak tanbih. Zalika. Tilka. Nah, tilka ummatun qad khalat, dan seterusnya. Maka isim isyarah yang mufrad jika tidak ada hak tanbihnya boleh kita tambahkan la sebelum huruf kaf khitab. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya. Berarti hak tanbih ini
nggak bakal bisa bertemu dengan lam ya Ustaz ya? Oh iya benar. Nggak bisa ketemu lam. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya kedengeran suaranya apa? Zaka kalau kita tambahkan lam, secara makna dia berubah atau enggak? Jadi dari zaka menjadi zalika. Tergantung mazhab mana yang kita pilih. Kalau kita ikut mazhab jumhur, maka ada perbedaan makna. Karena mazhab jumhur itu tingkatan dekat, sedang, dan jauh. Oh iya, jadi lebih jauh dia. Jadi dari zaka itu menengah. Oh iya. Jadi kalau zaka menengah, kalau zalika itu jauh. Sedangkan pada pada mazhab Ibnu Malik juga hanya membuat 2 tingkatan saja. Dan mazhab Mutamimah di sini Al-Hattab yaitu jauh dan dekat sama saja, kayak naik angkot ya. Ini bukan jauh dan dekat, tapi sedang dan dekat sama saja. Ustaz. Sedang dan dekat sama saja. Wallahu a'lam. Oh iya, silakan. Gak bisa. Lam itu dia terkait sama kaf. Karena kan lamnya lam al-bu ya, al-bu'di, lamul bu'di, lam jauh. Nah, kalau tidak ada kafnya, maka isim isyarah itu adalah untuk jarak. Yasir, kalau nggak ada kafnya, isim isyarah untuk jarak dekat atau jauh? Dekat, ada kaf. Ya, untuk jarak dekat. Asanta, benar. Maka isim isyarahnya untuk jarak dekat, sehingga lamnya itu nggak lock dan nggak bisa masuk kalau dia tanpa kaf. Dia malu-malu kalau nggak ada kafnya. Jadi harus ditemani sama kaf. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk ke pasal terakhir dalam isim isyarah, yaitu al-isyaratu ilal makani. Kita akan berisyarat kepada tempat. Kalau tadi kan berisyarat kepada tempat. Ada tempat yang dekat, ada juga tempat yang jauh. Nah, bagaimana cara kita untuk berisyarat kepada suatu tempat? Kita lihat pasal al-isyaratu ilal makani, berisyarat kepada suatu tempat. Al-mu'allifu rahimahullah wa yusyaru ilal makanil qaribi, dan kita berisyarat kepada tempat yang qarib, yaitu tempat yang dekat, dengan kata-kata berikut, yaitu pertama huna au ha huna, dengan huna atau ha huna, dan ini biasa kita artikan dengan di sini. Huna atau ha huna kita artikan biasanya dengan di sini. Nah, ha huna adalah huna yang ketambahan ha tanbih, sama saja. Jadi ha huna adalah huna yang ketambahan ha tanbih di depan. Nahwu contohnya adalah inna ha huna qa'idun. Nah, di situ inna, sesungguhnya kami ha huna di sini qa'idun, duduk-duduk. Kalian saja yang berperang melawan penduduk dalam kota tersebut, dalam kota Palestina kalau nggak salah. Nah, maka di sini hahuna adalah isyarat untuk makan yang qarib. Kami di sini saja duduk-duduk. Sedangkan engkau Musa itu silakan bertempur dan berperang membebaskan kota tersebut. Itu perkataannya para orang-orang Yahudi zaman dahulu. Bani Israel. Nah, maka di situ hahuna adalah dzarful makani, dzarf zaman mabniun ala sukuni di mahali nasbin. Dzarf makan, dzarf kan nasab ya, namun dia mabni dengan tanda sukun di mahali nasbin. Hahuna untuk jarak yang dekat. Sedangkan untuk jarak yang jauh, penulis mengatakan wa ilal makanil ba'idi, dan untuk jarak yang jauh kita bisa menggunakan kata-kata berikut. Contohnya hunaka au ha hunaka au hunalika au hanna au hinna au thamma. Hunaka, ha hunaka, sama hunalika, hanna, hinna, dan thamma itu biasa kita artikan di sana. Biasanya kita artikan di sana karena untuk menunjukkan tempat yang jauh. Nah, ha hunaka itu adalah hunaka yang ketambahan ha. Ha hunaka adalah hunaka yang ketambahan ha.
Sedangkan hunakanya itu sendiri adalah huna ditambahkan kaf khitab. Kaidahnya berarti sama seperti tadi. Kalau ketambahan kaf khitab, maka dia menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, hunaka untuk sesuatu yang jauh. Kita boleh tambahkan ha di sana. Ha hunaka. Ha tanbih. Kemudian hunalika adalah hunaka yang ketambahan lam al-bu'd. Hunalika adalah hunaka yang ketambahan lam al-bu'd. Lam yang menempel pada kaf khitab. Hunalika. Kemudian hana, hina, secara dalam kitab juga belum pernah ketemu implementasinya atau aplikasi dalam kalimat menggunakan hana dan hina. Kemudian sama contohnya di dalam Al-Quran, wa idza ra'aita thamma, dan jika engkau melihat di sana. Nah, maka thamma adalah isim isyarah mabni dengan tanda fathah fi mahali nasbin dzarful makan. Dzarf makan. Nah, selesai pembahasan kita tentang isim isyarah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ustaz. Oh ya, tafadhol. Ini contohnya Ustaz yang inna ha huna. Kalau begitu Ustaz, yang mana isimnya di situ Ustaz? Isim apanya? Isim innanya di situ Ustaz. Oh ya, isim innanya. Wah, ini pertanyaannya akan ana lempar. Ana call a friend ya. Call a friend. Ana tanya isim innanya mana? Seperti yang alif itu Ustaz, inna panjang. Alif apa itu namanya? Istilahnya apa, Yusuf? Boleh dibantu? Apa? Istilahnya alif al-ithnain, aliful ithnain. Jadi apa namanya, intinya dia isim innanya berupa apa? Domir ya Ustaz. Nah, masantah domir. Mustatir atau baris? Baris. Kenapa baris? Itu ada alifnya Ustaz. Nah, asanta, karena kelihatan, yaitu alifnya. Alif itu adalah domir yang baris, karena kelihatan. Ada dua. Ada mustatir, muttasil dan munfasil. Oh ya, Afwan, ini Anda diingatkan. Oh ya, salah. Inna, di sana lupa ada tasdidnya. Ya, Afwan. Anda salah. Itu nunnya tasdid. Lupa, nunnya tasdid. Jadi kalau dia tasdid, maka artinya nunnya ada dua, ya kan? Ada dua, maka dia takdirnya adalah inna ditambah nah. Maka isim innanya domirnya adalah bukan alif itnain, afwan, tapi nah, domir nahnu. Lupa, karena dia ada tasdid dan khobarnya dia jamak muzakkar, sehingga domirnya tetap muttasil, yaitu ditandai dengan tasdid pada nun dan juga alif bukan alif itnain ya, tapi alif nah, yaitu domir nahnu sebagai isim inna. Domir muttasil karena dia bersambung dengan inna, dan fi mahali nasbin ismu inna. Maka isim innanya adalah domir muttasil. Nah, syukran sudah diingatkan. Nah, kemudian khobarnya adalah qaiduna. Qaiduna jamak mudzakkar salim marfu dengan tanda wawu niyabatan anid dhamma. Jadi isim innanya musta'ad domir. Ana rasa materi isim isyarah mudah ya, nggak perlu murajaah. Atau ada yang mau kita murajaah secara global saja. Jadi isim isyarah itu secara umum kita ikutin mazhabnya penulis saja, tidak ikut jumhur. Dan ini yang lebih gampang, yaitu terbagi menjadi dua untuk qorib, dekat dan jauh. Untuk yang dekat, maka ini adalah isim isyarah yang inti-intinya. Dan dia dibedakan sesuai dengan jumlahnya, yaitu mufrad, mutanna dan jamak beserta jenisnya. Maka kita bahas yang isim isyarah mufrad dulu. Mufrad terbagi menjadi dua, ada yaitu contohnya za. Kemudian ada yang mu'annath, yaitu di kitab disebutkan ada 5, zi, ti, dan ta. Nah, kemudian yang kedua isim isyarah untuk mutanna lil qorib itu, nah di sini dia dibedakan pada kondisi marfu dan kondisi mansub atau majrur. Pada kondisi marfu maka dia ini menggunakan alif
dia mirip dengan isim musanna, dan sebagian ulama ini mengatakan zani dan zaini itu adalah mulhaq dengan musanna. Nah, kemudian ketika mansub dan majrur menggunakan ya zaini. Sedangkan untuk muannats maka kita gunakan untuk marfu tani, dan untuk mansub dan majrur taini, zani dan tani. Sedangkan untuk jamak, nah kalau jamak itu ada dua lugah sekali lagi perlu diingat, yaitu lugah mad dan lugah qasr. Mad itu panjang, contohnya adalah ulai dengan menambahkan hamzah di akhir katanya, dan ini adalah lugahnya al-hijaziyin, penduduk Hijaz. Sedangkan yang lugah kedua adalah lugah qasr, yaitu ula tanpa ada hamzah terakhirnya, dan alifnya itu ditulis dengan bentuk ya. Dan ini lugahnya lugah tamimiin, lugahnya Bani Tamim. Nah, itu isyarah yang dekat. Dan isim isyarah yang dekat ini boleh kita tambahkan dukhulu hak tanbih, jaza dukhulu hak tanbih. Boleh kita tambahkan hak tanbih untuk menarik perhatian lawan bicara. Contohnya menjadi hadza untuk mufrad muzakkar, muannasnya hadhihi, hati, hata. Kemudian untuk musannanya yang muzakkar hadzani dan hadzaini. Sedangkan untuk muannats hatani dan hataini. Sedangkan untuk lugah jamak, isim isyarah yang jamak, contohnya haulai untuk lugah mad dan haula untuk lugah qasr. Nah, itu untuk yang qorib. Sedangkan untuk yang ba'id, untuk jauh, sebetulnya gampang, tinggal kita tambahkan kaf khitab di akhir isim isyarahnya. Contohnya zaka dan tika. Kemudian kalau yang musanna zanika dan zainika serta tanika dan tainika. Kemudian untuk yang jamak, untuk lugah mad, contohnya ulaika dan qasarnya ulaka. Nah, untuk yang isim isyarah ba'id, maka kita ada boleh menambahkan jaza dukhulu lamin qablaha. Boleh kita menambahkan huruf lam sebelumnya untuk isim isyarah yang jauh, kecuali pada 3 tempat. Isim musanna, kemudian yang kedua jamak pada lugah yang mad, dan yang ketiga adalah mufrad jika diawali dengan hak tanbih. Maka aplikasinya kurang lebih seperti ini. Tinggal sedikit, kan sudah tereliminasi kan yang tadi, maka sisanya tinggal mufrad. Contohnya zalika, yang muannats tilka tanpa ada hak tanbih untuk mufrad. Kemudian jamak untuk lugah qasr, contohnya ulalika. Nah, ini ada lam al-bu'd. Ulalika. Ini untuk lugah qasr saja. Itu adalah kira-kira ringkasan dari isim isyarah. Ada pertanyaan? Lam pada tilka itu berarti lam bu'd. Ya, benar. Dia adalah lam bu'd dan ya-nya itu dihapus. Kan aslinya ti tadi kan, untuk yang mufradah muannatsa isim isyarahnya adalah ti. Nah, kalau kita tambahkan kaf saja menjadi tika. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lam al-bu'd, maka ya-nya dihapus, kemudian diganti lam tilka. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan membahas tentang al-ismu al-mausul, isim mausul. Di mana isim mausul ini biasa kita artikan sebagai kata sambung. Nah, ini adalah isim mausul masih dalam bab nakirah dan ma'rifat. Jadi isim mausul adalah isim ma'rifat yang menempati tingkatan ma'rifat ke-3, domir, alam, isim isyarah, isim mausul berarti ke-4. Kita lihat al-ismul mausulu maftaqara ila silatin wa aidin. Isim mausul adalah sentukan kepada silah dan aid. Nanti akan dijelaskan silah dan aid secara lebih rinci. Intinya silah itu adalah jumlah atau kalimat, jumlah kita dalam istilah nahwu aja, jumlah yang menyempurnakan makna dari isim mausul ini. Jadi kan isim mausul ini cuma bukan huruf tapi isim sebagai kata sambung saja.
Sementara setelahnya itu harus ada jumlahnya atau silahnya istilahnya. Nah, jumlah ini akan menyempurnakan atau menjelaskan makna dari isim mausul ini. Itu namanya silah. Jumlah yang terletak setelah isim mausul, yang fungsinya menjelaskan makna dari isim mausul tersebut. Kemudian yang kedua ada istilah aid. Aid adalah domir yang terdapat pada silah dan dia kembali kepada isim mausul. Aid adalah domir yang terdapat pada silah mausul dan dia kembali kepada isim mausul tersebut. Jadi jumlah tersebut itu harus diikat dengan sesuatu. Diikat dengan sesuatu supaya antara silah dan isim mausulnya itu nyambung. Nah, pengikatnya tersebut adalah domir tersebut, yaitu domir aid. Domir yang dia kembali atau merujuk kepada isim mausul tersebut. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Jadi silah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Nah, supaya jumlah ini nyambung dengan isim mausulnya, itu perlu adanya suatu penghubung atau pengikat, yaitu yang dinamakan dengan aid. Domir yang terletak pada silah mausul dan dia kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, nanti untuk pembahasan silah mausul dan aid akan dijelaskan detail di belakang. Baik. Kemudian penulis mengatakan wahwa dorbani, dan isim mausul ini ada secara global ada dua kelompok, yaitu nasun wa mushtarakun. Nas adalah isim mausul yang penggunaannya khusus untuk kriteria tertentu. Jadi satu lafaz misalkan dia itu penggunaannya untuk mufrad mudzakkar. Kemudian lafal yang kedua, dia penggunanya untuk mufrad muannats. Penggunaan lafal ketiga, itu penggunanya untuk musanna, muzakkar, dan seterusnya. Itu namanya isim mausul yang nas, yang dia penggunanya khusus untuk kriteria tertentu. Mausul mushtarak, yaitu isim mausul yang am, yang mushtarak. Dia namanya bisa digunakan baik untuk mufrad, untuk mudzakkar atau muannats. Jadi dia mushtarak, berserikat, bisa untuk digunakan kemana saja. Nah, sampai sini jelas pembagian dan definisi dari isim mausul. Bisa tanya, Ustaz? Oh iya, tafadhol. Tadi kan di situ dijelaskan bahwa jumlah yang terletak setelah isim mausul itu adalah silah, Ustaz. Iya. Jadi apakah seluruh jumlah yang setelah isim mausul itu adalah masuk silah semua, Ustaz? Maksudnya sampai misalnya maf'ul bi 1, maf'ul bi 2, maf'ul bi 3. Apakah termasuk silah semua itu, Ustaz? Kalau jawaban secara global, iya. Setiap jumlah yang terletak setelah isim mausul, maka dia adalah silah. Ana share screen. Ini ya, mau nulis mengganti buka Word dulu. Karena apa? Karena yang namanya isim mausul itu membutuhkan silah. Tidak bisa isim mausul itu berdiri sendiri. Contohnya misalkan ja'a, yang gede ya, ja'alladzi titik sampai sini misalkan. Nah, ini jumlahnya kira-kira benar atau salah kalimatnya? Ja'alladzi Belum sempurna, Ustaz. benar apa enggak? Hah? Belum sempurna. Jumlahnya benar atau salah kira-kira? Iya, belum sempurna karena alladzi ini butuh sesuatu yang menjelaskan hakikat dia. Datang seseorang yang apa kan penanggung tuh. Dia butuh sesuatu yang menjelaskan dirinya, maka sesuaikan dengan silah namanya. Misalkan ja'alladzi dorobtuhu. Waduh, kasihan ini. Dorobtuh. Ja'alladzi dorobtuhu. Telah datang orang yang aku pukul, misalkan. Telah datang orang yang aku pukul. Maka dorobtuhu adalah silah untuk alladzi, di mana dia menyempurnakan makna isim mausul alladzi. Maka jawaban untuk pertanyaan antum, setiap jumlah yang terletak setelah alladzi atau setelah isim mausul, maka dia adalah silah mausul.
Begitu Syamsul. Wallahu a'lam. Tentu saja nanti ini dibatasi kalau dalam kalimat yang atau misalkan dalam rangkaian kalimat di kitab misalkan, kan biasanya setelah jumlah nanti ada jumlah lagi apa misalkan bla bla. Nah, ini kalau sekiranya jumlah ini telah menyempurnakan makna isim mausul, maka jumlah yang terletak setelah silah tersebut bukan lagi bagian dari silah mausul. Begitu kira-kira. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan apakah jumlah atau apakah sila itu harus berbentuk jumlah, maka jawabannya nanti akan kita temukan. Sila mausul itu tidak hanya jumlah tapi bisa juga syibuhul jumlah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kita kembali ke kitab untuk membahas tentang mausul yang an-nas, artinya mausul yang kata-katanya sudah paten untuk golongan atau kriteria tertentu. Nah, ini yang biasa kita temu alladzi, alladzina, alladzani dan teman-temannya. Dan kita akan baca al-mausulu an-nas. Nah, kita lihat al-mausulu an-nasu, isim mausul yang an-nas, yang penggunaannya itu sudah paten untuk kriteria tertentu yang biasa kita jumpai, alladzi dan teman-temannya. An-nasu, isim mausul yang an-nas itu tsamaniyatu al-fadhin. Ada 8 lafal. Ada 8 bentuk, 8 kata. Pertama adalah alladzi lil mufradil mudzakkari. Alladzi untuk mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua allati lil mufradatil muannatsati. Kemudian yang selanjutnya, nah sekarang untuk musanna. Untuk musanna ada alladzani lil musannal mudzakkar wallatani lil musannal muannatsi fi halati raf'in. Maka untuk isim mausul yang musanna juga dibedakan antara i'rab marfu dan i'rab mansub dan majrurnya. Nah, ini ya sebagian ulama itu menjadikan dia mulhaq dengan musanna. Dan sebagian yang lain tetap menilainya mabni dengan tanda alif atau dengan tanda ya. Nah, ini gak usah kita bahas. Kita pakai yang biasa saja, dia mu'rab, pakai yang biasa saja. Kemudian al-ladzaini sama al-lataini fi halatai an-nasbi wal jarri. Untuk musanna pada kondisi mansub dan majrur, maka contohnya al-ladzaini sama al-lataini, mirip dengan musanna. Nah, mufrad sudah, musanna sudah, sekarang masuk ke jamak. Nah, jamak ada ula, al-ula, bukan ula tapi ula walladzina sama alladzina bil ya'i mutlaqan li jam'il mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar kita bisa gunakan ula sama alladzina bil ya'i dengan huruf ya secara mutlak. Artinya apa mutlaqan? Yaitu pada kondisi marfu, mansub atau majrur. Pokoknya semua pakai alladzina, pakai ya. Kenapa harus disebut mutlaqan? Karena di sana ada yang membedakan, yaitu di kalimat setelahnya. Waqad yuqalu alladzuna bil wawi. Sebagian kabilah Arab itu mengucapkan isim mausul untuk jamak mudzakkar alladzuna dengan huruf wawu fi halati raf'i pada kondisi marfu, yaitu siapa mereka? Yaitu Banu Hudzail. Banu Hudzail. Ana tulis di sini. Banu Hudzail. Banu Hudzailin. Nah, Banu Hudzail ini mereka membedakan alladzuna pada kondisi marfu dan mansub dan majrurnya. Maka ketika kondisi marfu mereka mengucapkan alladzuna dan pada kondisi mansub dan majrur menggunakan alladzina. Namun yang sering kita gunakan yang lebih pasti itu alladzina dengan ya secara mutlak. Karena demikianlah logo yang turun di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memakai alladzina secara mutlak. Mau dia marfu, mansub ataupun majrur. Nah, itu untuk jamak mudzakkar. Kemudian untuk jamak muannas bagaimana? Maka di sini disebutkan ada 3, yaitu allai, allati, wa yuqalu, bisa juga kita pakai allawati untuk jamak muannats. Wa qad tuhdhafu ya'uha, dan bisa juga terkadang kita hapus huruf ya-nya. Boleh kita hapus huruf ya-nya. Artinya menjadi allai pendek, allati
pendek, allawati pendek tanpa ya. Boleh kita hapus ya-nya. Boleh juga isbat atau menggunakan ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Gak ada ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian allati, alladani, allatani, alladaini, allataini, al-ula, alladina, allai, allati, allawati. Itu adalah isim mausul yang annas, yang penggunanya khusus untuk golongan tertentu atau kriteria tertentu. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas contoh penggunaannya dalam di sini disebutkan contoh dari ayat-ayat Quran semua. Baik, contoh yang pertama adalah alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Mana isi mausulnya? Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Mana isi mausulnya? Alladzi, Ustaz. Alladzi, ahsanta. Dia untuk apa? Mufrad mudzakkar. Malah anak sebutin ya. Udah nggak jadi. Dia untuk mufrad mudzakkar. Nah, pertanyaannya ganti aja. Alladzi di sana isim mausul mabni atau mu'rab? Mabni, Ustaz. Mabni, ahsanta. Dia fi mahali apa dia? Di mahalli jarrin. Sebagai naat. Naat dari Lafzul jalalah. ahsanta. Dia alladzi adalah isim mausul mabni ala sukuni fi mahali jarin na'tun li lafzil jalalah. Na'tun li sifatun li majrurun mithluhu. Sifat untuk isim yang majrur ya ikut majrur. Ahsanta. Fi mahali jarin. Nah, shadaqana wa'dahu. Masa di apa namanya? Atau dibahas sedikit saja. Alhamdulillah sebagai apa di sana? Yuda. Alhamdulillah. Mubtada. Ya, mubtada marfu. Kemudian khabarnya mana? Jar majrur. Jar majrur lillahi. Nah, asanta. Kemudian alladzi tadi adalah isim mausul naat untuk lafzul jalalah. Kemudian sodaqo fiil isim atau huruf Fiil. fiil. Failnya siapa? Balik ke lafzul jalalah. Failnya apa? Berupa apa? Dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Yaitu huwa. Kembali ke Lafzul jalalah. Atau alladzi. ya, kembali ke mungkin lebih dekatnya ke isim mausul. Cari yang terdekat saja. Nah, dia kembali ke isim mausul. Kemudian di situ nas sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi berupa domir mustatir atau baris? Baris muttasil atau munfasil? Muttasil. Muttasil karena bersambung, itu nahnu. Shadaqana maf'ul bi yang pertama. Kemudian maf'ul bi yang kedua mana? Wa'da, asanta. Dan dia adalah mudhof kepada domir munfasil domir muttasil setelahnya. Wa'dahu domir muttasil fi mahali jarin mudhofun ilaihi. Nah, kemudian ayat yang kedua, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Mana isim isyarahnya? Siapa ini? Yusuf. Isim isyarah, isim mausul. Man, udah move on kita. Allati asanta. Allati itu untuk penggunanya untuk siapa? Untuk muannas mufrad. Asanta untuk muannas mufrad. Nah, dan dia di sana mabni fi mahali jarin. Sebagai mudhafun ilaih. asanta. Benar. Qad sami'allahu qawlan lati. Maka allati isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaihi untuk qawlan lati. Nah, kemudian walladzani ya'tiyaniha minkum. Sekarang Yusuf sudah balik lagi ke Abu Akila. Mana isim mausulnya? Wallazani.
Alladzani. Nah, dia untuk apa penggunaannya? Untuk musanna muzakkar. Musanna dan mudzakkar. Ahsanta. Fi mahali apa? Fi mahalli raf'in. Sebagai mubtada. Ahsanta. Sebagai mubtada. Khabarnya mana? Minkum Ustaz. Minkum. Minkum itu yang lebih tepat ta'alluq kepada iyaniha. Sehingga dia bukan khabar untuk alladzani. Berarti khabarnya mana? Jumlah fi'liyah ini Ustaz. Yang ya'tiyani. Nah. Kalau gitu silah mausulnya yang mana? Nah itu Ustaz. Kalau ya'tiyani sebagai ya, di sini walau a'lam khabarnya ada di ayat seterusnya kayaknya, nggak disebutkan. Ini kan cuma potongan. Perlu lihat ayat seterusnya. Jadi ya'tiyani dia adalah silah mausul. Dan minkum jar majrur itu muta'alliq atau yata'allaq bi ya'tiyani. Masih dalam cakupan silah mausul. Khabarnya Belum ini masih dipotong sampai sini, belum disebutkan dalam contoh, tapi tetap ada. Baik Ustaz. Baik, ahsanta. Kemudian Rabbana arina ladaini adallana siapa nih? Abu Faisal. Mana isim mausulnya? Alladaini. Alladaini penggunanya untuk siapa? Musanna untuk musanna muzakkar. Musanna mudzakkar. Ahsanta. Nah, sebagai dia i'rabnya apa di sana? Alladaini. Mansub sebagai maf'ul bih. maf'ul bi dari fi'il apa? Arina. Arina. Fi'ilnya arina. Nah, Yang lebih tepat adalah arinya saja. Karena Ari, tadi oh ya. adalah dhamir domir muttasil mutasil ya. di mahali nasbin. Nah, Hasan. Ari yaitu aro yuri, memperlihatkan. Yuri menjadi ari. Ari, maka alladza ini dia adalah isim mausul yang mansub dengan tanda ya sebagai maf'ul bih yang kedua. Karena yang pertamanya adalah dhamir muttasil. Nah, kemudian walladzina ja'u min ba'dihim isim mausulnya Yang waladzina ja'u ya Ustaz. Ayasir. Hadir. Halo tes. Ya, masuk, suaranya sudah masuk. Di ayat ini mana isim mausulnya? Ayatnya yang waladzina ja'u Ustaz. Isim mausulnya saja. Isim mausulnya yang mana? Oh, alladzina. Asanta alladzina. Dia penggunaannya untuk apa? Alladzina. Jamak muzakkar Ustaz. Halo. Jamak mudzakkar. Asanta jamak mudzakkar. Dan dia sebagai apa? Di sini apa? Si mahali apa? Fi mahali raf'in. Sebagai mubtada. Mubtada. Asanta. Barakallahu fiik. Ya benar. Alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Khabarnya mana? Ja'u bukan? Khabarnya mana Ayasir? Iya Ustaz. Iya. Ingat kaidah tadi jumlah yang terletak setelah isim mausul maka dia adalah silah mausul. Ingat, bukan dia silah mausul yang menjelaskan makna mausul. Maka ja'u bukan sebagai khobar, namun silah mausul yang dia la mahalla laha minal i'rab. Khobarnya lanjutan ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Nah, yaquluna adalah jumlah yang fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wallahu a'lam. Kemudian wallahi ya'isna minal mahidi. Syamsul terakhir. Wallahi Nah, isim mausul allai penggunaannya untuk jama muannats. nah jamak muannas. Muannas salim. Dia asanta jamak muannas. Bukan muannas salim, beda. Jamak muannas. Jamak muannas salim muslimatun muslimatin. Nah, wallahi dia fi mahali apa di situ? Fi mahalli rafin Ustaz.
Nah, sebagai mubtada. mubtada juga. Khobarnya mana? Belum ada Ustaz. Nah, sama. Sudah belajar dari pengalaman teman-temannya. Ya, khobarnya belum disebutkan. Karena ya isna, jumlah yang terletak setelah isim mausul itu bukan khobar, tapi silah mausul. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Tidak ada i'rabnya. Nah, wallati yatinal fahisha juga allati untuk jamak muannas. Sampai sini ada pertanyaan ikhwah. Kita selesai membahas mausul an-nas. Bisa tanya Ustaz? Yang mau ditanyakan dulu? Oh iya, tafadhol. Anunya tadi Ustaz, ayatnya belum dijelaskan Ustaz. Oh, nanti ayat ada di belakang. Setelah kita menjelaskan mausul mustarok, maka nanti akan ada penjelasan tentang silah dan ayat. Dan tanya Insyaallah. Oh iya, silakan. untuk yang kalimat tadi Ustaz, yang wallazani ya'tiyaniha minkum, berarti yang minkumnya ini dia muta'alik aja Ustaz. Berarti sila mausulnya jumlah fi'liyah Ustaz ya. Enggak, maksud ana setiap jar majrur atau dzaraf itu punya ta'alluq. Dzaraf kan atau jar majrur itu kata, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dekat dengan kata keterangan kurang lebih ya. Jadi kata keterangan ini berkaitan dengan sesuatu kata yang lain. Misalkan di sini minkum itu berkaitan dengan ya'tiyaniha. Dia menjelaskan fi'il tersebut. Jadi memberi keterangan untuk fi'il tersebut. Begitu, Abu Akila. Berarti sila mausulnya semuanya Ustaz. Dari Iya, betul. Sila mausulnya dari ya'tiyaniha minkum itu semua sila mausul la mahalla laha minal i'rab. Wallahu a'lam. Sama satu lagi Ustaz. Yang Iya, boleh. Yang allazina ini kita pakainya yang mabni alal fathiyah atau alal ya Ustaz? Mabninya dengan tanda fathah. Fathah ya. Mabni dengan tanda fathah. Oh, baik Ustaz. Nah, tadi ada yang bertanya, apa tadi pertanyaannya? Apakah sila mausul harus berupa jumlah fi'liyah? Jawabannya tidak. Sila mausul itu ada dua, ada yang berupa jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah sendiri kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka sila mausul selain berupa jumlah fi'liyah, boleh pula berupa jumlah ismiyah. Nanti akan kita jelaskan di setelah mausul yang mustarak. Nah, wallahu a'lam. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Nah, isim mausul ini bisa jadi awal kalimat jumlah mufidah, kalimat sempurna gitu Ustaz. Apa harus? Ya, jawabannya bisa. Enggak harus didahului siapa yang dia terangkan ya berarti ya? Tidak. Dia boleh sebagai mubtada. Buktinya tadi antum mengi'rab alladzina sebagai mubtada, ya kan? Alladzina walladzina ja'u min ba'dihim. Dia boleh sebagai mubtada. Hanya saja isim mausul itu wajib diterangkan dengan silahnya, dengan jumlah setelah. Harus ada silahnya. Jadi dia boleh sebagai mubtada di depan kalimat. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi sebelum kita lanjut? Nampaknya sudah tidak ada. Jadi kita selesai membahas mausul yang an-nas, yang penggunanya khusus untuk golongan tertentu. Sekarang kita masuk ke mausul yang mustarak. Penggunaannya dia boleh untuk musanna, mufrad, musanna jamak, boleh pula untuk mudzakkar, muannas, boleh pula untuk akil ataupun gairu akil. Al-mausulul mustarak. Mustarak itu ada 6 lafaz, 6 kata, yaitu adalah man, ma, ayun, al, zu, dan za. Nah, di situ ada zu. Apa yang antum ingat tentang zu? Siapa yang masih ingat tentang zu? Apa itu zu? Coba Yuda, zu itu apa? Oh iya, silakan dijawab. Apa? Asmaus sittah. Nah, dia bagian dari asmaus sittah. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai salah bahwasanya asmaus sittah, zu yang bagian dari asmaus sittah itu adalah yang bermakna sahib. Zu yang
bagian dari asmaul sittah itu adalah zu yang maknanya sahib. Nah, kalau zu-nya itu bukan bermakna sahib, artinya dia sebagai isim mausul, maka dia bukan bagian dari asmaul sittah. Jadi perlu dibedakan ya. Sampai sini jelas. Jadi zu di sini berbeda dengan zu yang pada asmaul sittah, karena zu di sini tidak bermakna sahib atau pemilik. Karena itu Ibnu Malik mengatakan wazu wa mithluhu zu in suhbatan abana. Dan di antara asmaul sittah adalah zu jika dia bermakna sahib. Maka kalau bukan bermakna sahib, bukan asmaul sittah. Nah, di sini zu-nya adalah zu bermakna isim mausul alladzi. Nah, kemudian yang terakhir the. Fahadhihi sittatu tutlaqu al-mufrad wal mutsanna wal majmu' al-mudzakkar min dzalika kullihi wal muannats. Maka 6 lafaz ini itu boleh digunakan untuk isim mufrad mau muannats mutsanna jamak baik untuk mudzakkar maupun muannats. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, ana kelewat menambahkan faedah sedikit untuk alladzani sama alladzina. Itu kalau kita perhatikan alladzani itu lamnya harus double tulisannya. Alladzani sama alladzina alladzaini itu lamnya double untuk musanna baik pada mudzakkar maupun muannats. Tulisnya double ya lamnya. Alladzani sama allatani. Nah, karena ini untuk membedakan kalau dia dalam posisi mansub alladzaini dengan jamak mudzakkar yaitu alladzina. Nah, supaya membedakan maka lamnya yang musanna ditulis double. Nah, Yang zu asmaul sittah makna apa tadi Ustaz? Belum. Oh ya. Zu yang asmaul sittah bermakna apa tadi Ustaz? Sahib. Ana tulis di layar di Word. Baik. Zu misalkan zu malin. Zu malin maka dia maknanya adalah sahibu malin, pemilik harta. Maka zu di sini bermakna sahib. Ini untuk bagian dari asmaus sittah. Sedangkan zu yang kita bahas di isim mausul bukan bermakna sahib, tapi dia isim mausul. Paham? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Kita hanya membahas untuk man sama ma-nya terlebih dahulu. Dua pertama dari isim mausul yang mushtarok, yaitu man dan. Baik, sekarang kita akan membahas isim mausul mushtarok yang pertama dan kedua, yaitu man sama ma al-mausulatan. Karena man sama ma itu mirip, cuma ada bedanya sedikit. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tusta'malu man lil aqili wa ma li ghairil aqili. Nah, man itu digunakan untuk objek yang berakal dan ma digunakan untuk objek yang tidak berakal. Itu saja bedanya antara man sama ma. Taqulu fi man, misalkan engkau mengatakan atau misalkan engkau menggunakan man dalam kalimat yu'jibuni man ja'aka. Telah mengagumkanku orang yang datang kepadamu. Atau kalau kita balik biar enak, orang yang datang kepadamu itu membuatku kagum. Maka di situ man digunakan untuk mufrad mudzakkar. Karena di situ ada ja'a. Ja'a kan fiil madhi yang dhamirnya huwa, ya kan? Fa'ilnya huwa, kembali ke man. Maka man di sini untuk mufrad mudzakkar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, man sebagai apa di sini? Man fi mahali apa? Raf'in. Nah, asan sebagai mubtada. Nah, kurang tepat. Yang lebih tepat fi mahali raf'in sebagai fa'il dari yu'jibu. Nah, yu'jibu adalah fi'il mudhari' marfu dengan tanda dhamma. Sedangkan fa'ilnya adalah man, isim mausul fi mahali raf'in fa'il. Kemudian nunnya nun wiqayah, ya-nya adalah dhamir muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, kemudian ja'aka adalah silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Intinya adalah man di sini digunakan untuk mufrad mudzakkar. Bisa juga kita katakan wa man ja'atka. Nah, di sini man digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad muannats. Ja'atka. Perempuan yang datang kepadamu itu telah membuatku kagum. Maka man di sini digunakan untuk mufrad
muannats. Ja'at berarti kan muannats. Kemudian waman ja'aka. Nah, man di sini digunakan untuk musanna muzakkar. Ja'a berarti kan fa'ilnya aliful itnain, domir mutasil untuk musanna dan muzakkar, sehingga man digunakan untuk musanna dan muzakkar juga. Wa man ja'ataka, wa man ja'uka, wa man ji'naka, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya man ini digunakan untuk akil, orang yang berakal atau objek yang berakal, dan dia mustarok, bebas mau untuk mufrad, muthanna, jamak, mau untuk muzakkar ataupun muanna, semuanya bisa. Nah, kemudian itu man ya. Sekarang kita lihat ma. Watakulu fima. Nah, engkau boleh menggunakan ma jawaban sebagai jawaban liman qala laka. Sebagai jawaban bagi pertanyaan orang kepadamu, atau jawaban untuk orang yang berkata kepadamu ishtaraitu himaron au atanan. Jadi ada orang yang berkata kepada kita misalkan, saya membeli 1 ekor keledai dan atau 1 ekor keledai betina. Himar, keledai jantan, atan, itu keledai betina. Saya membeli 1 ekor keledai jantan atau betina. Atau dia mengatakan kepada kita, au himaro ini, au atana ini. 2 ekor keledai jantan atau 2 ekor keledai betina. Au humuron, au utunan. Atau dia mengatakan kepada kita, ishtaru itu saya membeli banyak keledai, baik jantan ataupun betina. Nah, maka di sini objek yang sedang kita bicarakan adalah keledai, ya kan? Nah, keledai tentu untuk goiru akil. Keledai adalah makhluk yang tidak berakal. Maka kita gunakan ma. Kita katakan yu'jibuni mashtaraituhu. Apa yang kamu beli itu telah membuatku kagum. Yu'jibuni mashtaraituhu. Maka kita gunakan ma. Kenapa? Karena tadi objeknya adalah keledai, yang dia adalah makhluk yang goiru akil, yang tidak berakal. Mau dia mufrad, contohnya mashtaraitahu, wa mashtaraitaha, wa mashtaraitahuma, wa mashtaraitahum, wa mashtaraitahunna. Mau dia muzakkar ataupun muannats, mau pula dia mutanna ataupun jamak, semuanya bisa digunakan atau diungkapkan dengan ma. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk man dan ma. Jadi sekali lagi intinya man dan ma itu mausul yang mustarok, bisa digunakan untuk mufrad, mutsanna ataupun jamak. Dan hukum asalnya man itu untuk akil, untuk yang berakal, sedangkan ma untuk yang goiru akil. Nah, kemudian penulis menyebutkan waqad yuqasu dzalika. Nah, terkadang penggunaannya itu terbalik. Terkadang penggunaannya terbalik, fatusta maluman li ghairil akili. Nah, terkadang man itu digunakan justru untuk ghairu akil, bukan makhluk yang berakal. Contohnya faminhum man yamshi ala batani. Maka di antara makhluk Allah itu ada yang berjalan di atas perutnya. Nah, kira-kira makhluk apakah yang berjalan di atas perut? Apakah manusia? Tentu jawabannya bukan, tapi adalah misalkan ular, maka itu berjalan di atas perut, dan hewan-hewan melata lainnya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan man untuk menyebut makhluk yang tidak berakal. Jadi ini terbalik terkadang penggunanya. Wa tusta'malu ma lil akil, dan juga terkadang ma itu digunakan untuk yang berakal. Nahwu contohnya ma mana aka antas juda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu antas juda dari engkau bersujud kepada makhluk lima khalaqtu bi yadayya, kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka di sini Allah menggunakan isim mausul ma untuk menyebut makhluk yang dia ciptakan dengan kedua tangannya, yaitu siapa? Nabi Adam. Itu Adam alaihi salam. Oleh karena itu, di sini ma digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berakal. Terkadang gitu, terbalik. Jadi hukum asalnya man untuk berakal, ma untuk tidak berakal. Tapi terkadang terbalik. Man untuk yang tidak berakal dan ma untuk yang berakal. Wa bihadza intahaina min darsina hadzal yaum. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tafadhol. Ustaz. Ya. Ada tips ke Ustaz untuk membedakan ma mausul dengan mama yang lainnya?
Ya benar, karena ma itu ada mausul, ada ma istifham, ada ma nafiyah. Anda nggak bisa ngasih tips khusus selain banyak-banyak berlatih. Kurang tahu Anda kalau tips khususnya, tapi ya kita mau nggak mau harus banyak berlatih membaca dan memahami kalimat. Seharusnya dari kalimat itu ada indikator yang menyebutkan apakah dia mausul ataupun selain mausul. Akan kita lanjutkan masih dalam isi mausul. Ya memang isi mausul juga penjelasannya panjang. Kita akan lanjutkan hari Selasa insyaallah setelah setelah bab isi mausul nanti akan masuk ke alif lam ma'rifat. Nah, kita cukupkan sampai sini. Ana mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.